sebelum kita bercermin kepada diri, jangan coba-coba kita nasihatin orang. Gitu. Beliau mengatakan jangan keburu memperbaiki orang, karena masih banyak bongkahan jiwamu yang masih harus diperbaiki. Jadi kita punya bongkahan-bongkahan jiwa yang sebetulnya belum ketata banget. Jangan sok-sokan kita bisa bilangin orang, kita lupa. Kita nggak bercermin diri. Ngomong orang biar rajin sholat, dia sendiri kagak sholat. Dikatakan juga, innama yaruddun nasu ilallah azza wa jal min arafati amma min jahli kaifa yadullu alaihi. Nah, orang kalau kagak tahu ya gimana caranya ngasih tahu untuk orang lain, gimana dia bisa menjadi petunjuk? Dia sendiri nggak tahu caranya. Caranya dia belum tahu. Makanya tidak ada kalam bagi Anda dalam melaksanakan perintah Allah. Anda mencintai dan beramal kepadanya, bukan untuk yang lainnya. Nah, kita dibilang, beliau mengatakan Anda harus takut ya kepada sesuatu selain daripadanya. Ya, kita harus takut sama Allah. Jangan gara-gara maaf ya, di situ ada ustaz, ada kiai, ada habib. Kita takut pas ada doang. Kita lupa ada yang maha mengetahui. Gitu. Jangan takut pas lagi ada guru doang, lagi ada temen doang, lagi ada panutan doang. Jangan cuma itu. Lagi nggak ada, itu jauh lebih harus diterapkan. Karena ketauhidan kita di hadapan Allah itu pada amalan-amalan sir kita yang orang lain kagak tahu. Itu ketauhidan yang paling utama. Kira-kira begitu nggak? Nah, ini pertanyaan itu kan kembalinya kepada kita. Mengatakan esanya Allah, tapi di sisi lain dia takut sama selain Allah. Gitu. Dan semua itu adanya di dalam hati, bukan dalam rangka retorika ucapan, dan itu semua tersembunyi, tidak dalam publikasi. Orang kalau udah sampai tahapan bisa nuntun orang, bisa ngasih contoh sama perbuatannya, nggak cukup dengan atas dasar yang dia contohin. Yang lebih menuntun kepada dirinya adalah ma'rifat hati. Setelah dia bisa menunjukkan contohnya, terus ngukur sama dirinya, ya Allah, benar nggak ya apa yang aku perbuat tadi? Kira-kira kalau aku berbuat ini lalu orang puji, kira-kira benar nggak di hadapan Allah? Cukupkah pujian-pujian manusia menjadi tanda ridhonya Allah? Kan begitu dulu pertanyaannya. Wah, ini mah anak majelis mah keren-keren. Wah, ini mah ormas ini udah keren-keren. Apa cukup dengan kita, dengan pujian itu? Kira-kira? Kan nggak cukup. Wah, dah ini mah ambulan luar biasa, aktif banget saban hari keluar. Nyenengin orang, bantuin orang. Bukan nggak bagus. Itu satu contoh yang zahir. Tapi yang lebih kepada tuntunan tasawuf diri kita kepada Allah adalah tuntunan hati, ya, bukan retorika ucapan, lebih kepada perbuatan, karena hati itu tersembunyi, ya, dia tidak terpublikasi. Kita bahkan kalau ngomong gue ikhlas banget nih, gue ngasih lu, gue bener-bener dah, pakai sumpah lagi, ya dia sebutin nama babanya, nyanyi sampai Tuhan dibawa-bawa, Rasul dibawa-bawa semuanya, 25 disebutin. Gue ikhlas banget, bukan itu. Itu cuma retorika kata-kata. Ikhlas itu, ya, kalau diperbuat sekali, 2 kali, 3 kali, nggak ada pujian, nggak ada ungkapan, nggak ada rasa apa-apa, itu ikhlas. Nggak juga gerutu, ya udahlah, kalau emang kagak ada, bismillah. Niat baik dia, misalnya mau kerja bakti, wow, lagi rapat mah paling getol. Gue paling depan, ntar gue contohin. Sekali, 2 kali, gugur, itu belum ikhlas namanya. Kan sering gitu. Lagi nasihatin pertamanya doang betul, 2 kali betul, 3 udah kendor, 4 apa lagi, 5 hilang dari peredaran. 5 kagak ketahuan, di WA kagak aktif, HP-nya hilang, udah kayak ditelan bumi. Udah kemarin rapat paling, masya Allah paling depan.
Kalau lagi beretorika, wah luar biasa, alasannya buat. Gitu. Makanya itu membutuhkan keikhlasan untuk menuntun dirinya. Ini jangan coba-coba. Kalau pertama coba tuh habis itu dilihat. Yang paling baik apa sih? Ketika beramal soleh, dia berbuat dulu, baru ngomong. Nyontohin aja. Bahkan dia nggak ngomong. Amalan utama seseorang itu kan dengan apa? Dengan perbuatan. Dia nyontohin aja. Sampai orang itu berasa dia itu punya amalan tertentu dalam pengabdian. Dia nazar apa sih itu? Kayaknya rajin banget, nggak pernah dia ngomong, kerja aja. Orang salut sama apa? Sama perbuatannya. Beda sama omongan. Makanya beliau mengungkapkan di sini agar kita tidak selalu dan melulu termakan kepada retorika tanpa ada pembuktian buahnya jiwa. Jadi kalau jiwa ini mau memancarkan, itu keluar sendiri. Ikhlas itu nggak perlu diomongin, nggak perlu. Dilakonin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terus aja stabil, kecuali lagi ada uzur. Ikhlas berarti. Mau jamaah nggak perlu pakai diiming-imingin. Wah, jamaah 27 derajat boleh. Pertama emang diiming-imingin sama nilai-nilai pahala. Setiap langkah kita dihitung. Besok mah udah bukan itu hitungannya. Kebutuhan jiwanya, karena dia pengen ikhlas kepada Allah. Kita kan belum sampai ke sana, jauh banget, klik. Tapi jangan juga kelaguan, udah klik banget kelaguan, sok-sok bilangin orang kita belum bisa ngapa-ngapain. Beramal istiqomah belum. Ya. Belajar dulu, nempengin hati kita, sejajarkan diri dengan ketauhidan dan Islam iman kita. Gitu. Jadi ada perintah yang memang menjadi tahap-tahapan. Perintah dulu kita wudhu yang benar, niatnya yang benar, caranya yang benar. Ya, kayak kita pernah bahas sebelum ini, benerin dulu makanan kita. Asupan-asupan kita, bukan yang bergizi doang maksudnya. Wah, ini mah bikin error ini. Kalau makan durian sama sate jadi satu. Habis itu sama kuah apa pala kambing, tengkleng. Waduh, error kan. Bukan itu. Tapi hasil dari mananya itu yang dituju. Karena itu jauh lebih berkesan. Vitamin mah nomor sekian. Beneran, vitamin itu nomor sekian. Karena Allah akan menuntun kebutuhan vitamin pada tubuhnya ketika hatinya itu ridho dan ikhlas untuknya. Dituntun sendiri, bergizi dengan sendirinya. Tubuh kita ini luar biasa, Allah kasih. Kalau orang punya aura ikhlas pada dirinya, makan korma aja. Bahkan jangan makan korma, daunnya korma misalnya. Kalau dengan penuh takwa dia kepada Allah, dengan syukur dia sama Allah, luar biasa. Jalan sendiri itu gizi di dalam tubuhnya. Ya ini udah makan gizi, waduh lihat ini kan pejabat, Masya Allah makanannya. Yang kalau dihitung nilai gizinya, karbohidratnya, proteinnya, waduh di kamusin itu nggak kehitung udah. Tapi nggak mau tahu-tahu modar, tahu-tahu sakit, stroke, tahu-tahu ya jungkel lah, ya ada aja yang dirasain, tahu-tahu mantap, kan hebat banget proteinnya, gizinya. Berarti bukan itu. Makanya perbaiki ketika ingin memulai, selain ada makanan hati, makanan rohani, tapi kita memperbaiki unsur makanan dan dari hasil apa dia dihasilkan. Itu. Karena itu menjadi pertanyaan besok di alam kubur. Dari mana yang dimakan? Buat apa? Gitu. Buat apa setelah itu jadi makanan, jadi tenaga, itu Bu ente, kira-kira tenaga itu buat apa? Masya Allah. Jadi perjalanan panjang kita menuju apa? Menuju pertanyaan-pertanyaan besok. Ya. Itu membutuhkan waktu yang tidak terbatas pada jam yang kita ada sekarang. Nah, udah nggak ada. Makanya kalau ditanya berapa lama ya kira-kira kiamat kalau kita duduk kubur? Wah, jangan dihitung. Kalau Allah memberikan nikmatnya, Allah jadiin kayak tidur nyenyak di dalam ranjang istimewa. Tahu-tahu bangun aja kiamat. Ada yang secepat itu kalau dikasih nikmat sama Allah. Baru dikasih ranjang, lapang tempat kuburnya, ya. Dikasih persediaan. Walaupun anaknya ngedoain itu jadi deposito dia atas amal solehnya. Tiba-tiba bangun udah yaumul hisab. Ada yang Masya Allah 1 hari belum kelar waktu nanya.
Berapa lama lagi? Lah, lu dikubur baru sehari. Gak pernah jadi kayak 20 tahun begini rasanya. Disiksa sama Allah dengan kepedihan yang luar biasa. Ini kalau ukuran dunia baru berapa hari? Baru sehari. Ya Allah, saya ngerasain 20 tahun, 50 tahun. Ya Allah. Jadi, kelipatan waktu yang memang Allah punya kuasa di dalamnya, itu buah dari amal kita. Kalau amal kita di sini banyak mengikhlaskan untuk Allah, detik-detik kita kualitasnya dijaga, nasihat kita, ya, ini yang kita dengar sekarang nih, dipakai, diserap ilmu yang dari beliau ini, coba pengen kita bawa nih di dalam amaliyah kita. Duh, bismillah ya Allah, berubah ya Allah. Itu minta sama Allah. Itu yang membuat waktu apa? Terpangkas menjadi cepat. Itu aja latihannya. Umur kita ini kan, Masya Allah, kan ada batasnya. Umur ada batasnya ini, dunia. Besok itu yang kita kagak ada batasnya. Yang menentukan kualitas kita panjang kagaknya sekarang. Sekarang kira-kira. Makanya jangan bosan-bosan sama nasihat. Sehebat apa ente menjaga akidah ente? Keluar dari sini belum tentu kepegang tuh akidah. Hah? Keluar dari, makanya kita disuruh minta sama Allah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita sholat? Kita baca Fatihah. Nih, majlis belum ini. Kita baca berapa kali? Kita kirim surat Fatihah. Pahalanya buat ini, buat ini. Apa di dalamnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar. Kenapa kita minta petunjuk mulu? Karena lepas langkah kita. Dari majlis aja kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dari sini dapat hadiah misalnya. Berubah orang tiba-tiba bisa. Oh, berubah orang. Seketika akidah itu jadi dipertaruhkan. Ya Allah, seketika itu. Makanya kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Kalau Allah qabul dari permohonan kita atas suratul Fatihah, mukjizatnya Allah kan suratul Fatihah. Kalau dikabul sama Allah, nggak akan tergores sedikit pun nilai-nilai kerusakan akidah. Nggak. Dijaga oleh Allah tuh. Lurus kita. Nggak menceng-menceng, nggak. Nggak pengen juga nyakitin sono, nyakitin sini, kagak. Kita udah pengen lurus aja. Dah, yang emang kata agama begini, bismillah. Gitu. Yang kata nasihat ulama begini, bismillah. Yang kata nasihatnya para aulia, terutama nasihatnya Sultanul Aulia yang kita lagi bahas sekarang. Yang katanya kita merujuk di bawah payung naungan majelis atas namanya. Ini gimana? Kalau sampai akidahnya sampai melenceng begitu. Nauzubillah min dzalik. Makanya beliau ini nggak bosen-bosen juga nasihatin kita. Ya, dielus gitu ya, dialem gitu sama nasihat-nasihat beliau supaya nilai syariat yang kita udah tahu nggak ngambang kemana-mana.